Pastor, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. 15 tahun lembaga ini menempuh dan mengemban tugas khusus sebagai tempat pembentukan, tempat pendidikan calon katekis dan guru agama yang merupakan bagian dari utusan gereja. Bacaan suci hari ini, bacaan yang pertama kitab Yeremia. Yeremia diminta untuk pergi ke tukang periuk untuk melihat bagaimana tukang periuk itu mengelola tanah yang kadang-kadang harus dibentuk dengan tujuan tertentu, gagal, dibentuk lagi, bahkan bisa dibentuk menjadi bentuk yang berbeda sama sekali. Bacaan Injil mengisahkan tentang kesimpulan akhir dari banyak perumpamaan Yesus bilang kerajaan surga. Dan Yesus mengatakan bahwa orang yang mengerti tentang perumpamaan ini adalah mereka yang mengeluarkan harta, baik harta lama maupun harta baru. Di satu pihak kita diutus ke tengah-tengah dunia yang nyata. Tantangannya nyata, sesuai dengan zaman, sesuai dengan situasi, sesuai dengan kebutuhan dan seterusnya. Tetapi gereja tidak pernah juga tercabut dari sumber yang sejati, yakni kitab suci, tradisi, dan ajaran gereja. Kita punya dua harta itu, harta yang lama dan juga harta yang baru. Dan kita dibentuk seperti tukang periuk membentuk kita, baik lembaga ini maupun semua yang terlibat di sini serta para mahasiswa-mahasiswi untuk menjadi layak, untuk menjadi cocok, untuk menjadi tepat bagi peruntukan yang Tuhan kehendaki. Maka malah saudara-saudari kita menyiapkan diri kita untuk mensyukuri lustrum yang ketiga ini, 15 tahun perjalanan bersama di sini. Ada yang masih terus berjalan di sini, ada yang telah berjalan di tengah-tengah situasi dan kehidupan pastoral di sana. Tetapi itulah gereja, kita berjalan bersama. Dan kita mesti mensyukuri bahwa kita berjalan sebagai gereja. Kita mohon pengampunan atas dosa-dosa dan kesalahan kita dan merayakan perayaan keselamatan ini dengan penuh sukacita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Bapa dan Maria, kepada para malaikat yang Tuhan khusus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan
Allah Bapa Maha Pencipta, hidup kami seutuhnya berada di tangan-Mu. Pada hari yang penuh syukur ini kami mempersembahkan kepada-Mu perayaan Lustrum 3 STKPK Bina Insan Uskupan Agung Samarinda. Kami bersyukur atas penyertaan kasih-Mu yang telah membimbing perjalanan lembaga ini selama 15 tahun. Limpahkanlah rahmat-Mu agar melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Kaca-Ketik Pastoral Bina Insan ini senantiasa sedia membentuk dan melahirkan para calon katekis yang berjiwa misioner demi berkembangnya karya pastoral gereja di bumi Kalimantan yang kami cintai. Jadikanlah kami umat-Mu yang selalu patuh setia dan mau membuka hati untuk melaksanakan kehendak-Mu. Kami mohon ini dengan perantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersama dengan Engkau dalam persekutuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yeremia. Tuhan bersabda kepada Yeremia, "Pergilah segera ke rumah tukang periuk. Di sana kamu akan memperdengarkan sabda-Ku kepadamu." Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelariakan. Apabila bejana yang sedang dibuat dari tanah liat itu rusak di tangannya, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut keinginannya. Kemudian bersabdalah Tuhan kepadaku, "Masakan aku tidak bertindak terhadap kalian seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah sabda Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kalian di tanganku, hai kaum Israel." Demikianlah sabda Tuhan.
Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Hal kerajaan surga itu seumpama bukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, bukat itu ditarik orang ke pantai. Lalu mereka duduk, dan dipilihlah ikan-ikan itu. Ikan yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu mereka campakkan ke dalam dapur api. Di sana ada ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kalian akan segala hal ini?" Orang-orang menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan Allah seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Setelah selesai menyampaikan perumpamaan itu, Yesus pergi dari sana." Demikianlah sabda Tuhan. Rekan-rekan pastor, para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Dalam bacaan yang pertama, Yeremia diminta oleh Tuhan untuk pergi ke tukang periuk. Mengapa pergi ke tukang periuk? Karena tukang periuk itu adalah salah satu bentuk kerajinan yang mengerjakan terutama adalah untuk membuat peralatan yang berkaitan dengan makanan. Tetapi kalau kita berbicara atau melihat tentang berbagai macam kemungkinan membuat alat, bahkan mungkin alat yang jauh lebih baik, maka seharusnya bukan pergi ke tukang periuk, bisa pergi ke tukang besi. Karena peradaban penggunaan besi itu sudah berlangsung 3.000 tahun sampai 2.000 tahun sebelum Masehi. Dan Yeremia itu hidup di tahun 627 sampai tahun 586 sebelum Masehi. Penggunaan besi secara sangat luas untuk berbagai macam kepentingan, untuk alat perang, untuk alat pertanian, itu sudah dipakai dengan sangat luas di kalangan Timur Tengah terutama pada tahun sekitar 1200 sebelum Masehi. Jadi sebenarnya Yeremia bisa pergi ke tukang besi untuk belajar bagaimana membuat, termasuk kerajinan seni dari besi juga sudah ada. Tetapi Tuhan meminta Yeremia pergi ke tukang periuk. Dan kalau kita dengar bacaan yang pertama tadi, Tuhan berbicara kepada Yeremia, "Kamu pergi ke sana dan dengarkan saya bersabda." Yeremia pergi, lalu kemudian Tuhan meminta Yeremia melihat dulu bagaimana tukang periuk itu bekerja. Setelah itulah kemudian Tuhan berbicara kepada Yeremia dan mengatakan bahwa umat Israel perlu dibentuk seperti tukang periuk yang bekerja, mengelola tanah itu kadang pecah, dijadikan alat lain, kadang dibetulkan supaya lebih baik bentuknya. Dan saudara-saudari yang terkasih, itu
itu belajar tentang kelenturan, kesiapsiagaan dan kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai macam situasi. Sehingga bacaan pertama menjadi jembatan yang mudah bagi kita pergi ke bacaan Injil. Dan bacaan Injil sebenarnya berbicara perumpamaan terakhir dari rangkaian perumpamaan yang Yesus katakan di hadapan orang banyak. Kalau saudara-saudari nanti pulang membaca kitab suci Injil Matius, mulai di bab 13 itu Yesus sudah merangkai sejumlah perumpamaan. Yesus mulai dengan berbicara tentang penabur, lalu kemudian berbicara tentang lalang di antara gandum, berbicara tentang harta yang berharga dan mutiara, bacaan minggu lalu. Lalu kemudian tentang yang terakhir tentang pukat. Perumpamaan tentang pukat yang kemudian di ujung perumpamaan tentang pukat itulah Yesus kemudian membuat kesimpulan dalam bacaan Injil yang baru kita dengar, yang tadi bunyinya begini. Pada bagian akhir dari Injil itu, maka bersabdalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan Allah seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaan. Jadi ahli Taurat itu telah mendengar banyak perumpamaan, mulai dari perumpamaan tentang penabur, menabur benih yang baik, tetapi juga tumbuh ilalang. Lalu kemudian ada ilalang yang ada di antara gandum itu, yang oleh para pekerja minta kepada tuannya supaya baiklah kita mencabut ilalang itu. Lalu kemudian ada tentang harta yang ditemukan, lalu kemudian dipendam lagi, kemudian dia pergi menjual segala miliknya, kemudian datang membeli tanah itu di mana harta itu disimpan. Kemudian bicara tentang mutiara yang sangat berharga. Lalu kemudian berbicara tentang yang terakhir tentang pukat yang mengumpulkan banyak ikan, lalu kemudian dipilih-pilih yang baik dimasukkan ke dalam pasu, yang buruk itu dibuang. Yeremia menghantar kita ke situ, menghantar kita ke tentang apa yang kita hadapi. Kita sedang mensyukuri lustrum yang ketiga, 15 tahun perjalanan STKPK Bina Insan ini. Dan Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Pastor Willy ketika menghubungi saya dan minta, Pastor bisakah memimpin misa syukur lustrum ketiga? Saya tanya, bacaan dari mana? Bacaan dari bacaan harian kah? Pastor Willy bilang, iya dari bacaan harian. Dan saya bersyukur sekali, dan saya terus menerus dari waktu ke waktu meyakini betul bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan, termasuk misa syukur kita hari ini. Kenapa Tuhan membimbing kita dan menentukan kita untuk misa syukur di hadapan dua bacaan ini, tentang tukang periuk dan tentang akhir dari rangkaian perumpamaan itu? Kiranya kita kemudian boleh merefleksikannya, merenungkannya. Lembaga ini seperti tukang periuk. Bukan hanya lembaga ini, kita mesti melihat lembaga ini bagian dari gereja. Gereja seperti tukang periuk, dan bagian dari gereja itulah lembaga ini. Bagian dari lembaga adalah kita. Ada ketua, ada para dosen, ada tenaga teknik, ada para mahasiswa. Di sini kita adalah tukang periuk. Tukang periuk yang diminta untuk mengerti, diminta oleh Tuhan seperti berbicara kepada Yeremia untuk mengerti. Dari apa yang kita jalani, Tuhan minta kita mengerti dulu bahwa kita berproses seperti tukang periuk sedang mengerjakan apa yang harus dikerjakan. Keuskupan mengerjakan apa yang harus dikerjakan. Bina Insan bukan tiba-tiba menjadi seperti keadaan waktu 15 tahun ini, tidak. Dulu hanya berlangsung seperti kursus lepas. Orang datang kursus habis itu pulang, tidak ada kegiatan.
lalu kemudian pelan-pelan berkembang, semakin berkembang, dan sekarang telah menjadi lembaga sekolah tinggi seperti ini. Kita menjadi seperti tukang periuk yang terus beradaptasi dengan keadaan, terus menyesuaikan dengan keadaan yang dikatakan dalam bacaan Injil itu. Berbagai macam keadaan yang kita hadapi dan menolong kita untuk beradaptasi. Ketika kita dalam keadaan sekarang ini, kita pun tetap seperti tukang periuk itu, terus bekerja sesuai dengan apa yang kita hadapi, terus melaksanakan apa yang Tuhan minta kita kerjakan seperti yang Tuhan mau, tetapi harus beradaptasi. Karena pada akhir Injil Yesus berbicara, barang siapa yang mengerti tentang perumpamaan kerajaan Allah ini, dia bicara kepada para ahli Taurat, dia seperti seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta lama dan harta baru dari perbendaharaan. Dalam menjadi tukang periuk ini, dua hal tidak bisa kita lupa. Gereja tidak pernah tercabut dari tiga sumber penting dari hidup gereja: kitab suci, tradisi, dan magisterium. Apapun keadaannya, gereja terus menggali dari harta lama ini. Maka para mahasiswa, termasuk kami para dosen, itu tidak bisa hanya sekedar datang mengajar. Mau tidak mau, semua saya di tahun pertama, semester pertama saya ngomong kepada para mahasiswa, selama Anda studi di sini, Anda studi teologi. Dan semua para mahasiswa mengerti, kalau Anda belajar teologi dalam kelompok-kelompoknya. Anda belajar sejarah untuk kembali ke sumber yang lama itu, ke harta yang tua itu juga. Ketika Anda kemudian disodorkan berbagai macam sejarah, ada harta yang benar-benar kita bawa jauh dari sana dan kitab suci. Ada harta yang kita peroleh sepanjang perjalanan hidup keuskupan ini, tahun demi tahun. Pengalaman para misionaris awal, pengalaman kita kemudian pada tahun 1900-an, ketika provinsi MSC Belanda mengatakan kami tidak bisa lagi mensubsidi keuskupan, kalian harus hidup sendiri, berusaha untuk mandiri. Itu semua harta yang kita bawa sampai hari ini. Kita terus membawa harta itu sekarang sebagai tukang periuk, menyesuaikan diri kita dengan harta yang kita punya, harta yang lama. Tetapi di satu pihak kita juga harus berhadapan dengan berbagai macam situasi. Kita bisa kembali dan melihat bagaimana sejarah misi di keuskupan ini 1907 yang selalu kita sebut dengan gampang itu. Ketika para misionaris berhadapan dengan situasi di mana yang dihadapi tidak ada seorang Katolik satupun. Kemudian ketika mereka berhadapan dengan berbagai macam situasi, medan yang sulit. Kemarin waktu di meja makan, kami cerita-cerita di meja makan. Dulu tahun 1900-an, tahun 1980-an, waktu itu kami cerita tentang pengalaman mereka Pastor Hendrik, karena mereka baru reuni dan pergi ke pastoran, terus bisa di katedral, kumpul di meja makan. Pada zaman itu jalan masih susah. Sepeda motor yang dianggap paling hebat pada zaman itu GL Max, tidak ada lagi benda sekarang. Kalau ada GL Max sekarang, orang nggak mau pakai, dianggap sepeda motor kuno. Orang mungkin mau kalau disorong GL Max, lalu GL Max, kemudian disorong NMAX, pasti orang pilih NMAX, sama-sama Max. Tapi Max-nya sudah berbeda. Itu situasi, tantangan. Tapi coba bawa NMAX itu pergi ke medan sulit, nah kan tembus. Tapi bawa GL Max itu tembus terus. Situasinya berbeda. Tukang periuk itu membawa harta lama, tetapi juga harus beradaptasi dengan keadaan yang berubah, berkembang dengan tantangan-tantangannya.
Baru saja Paus Leo ke-14 mengeluarkan ensiklik Magnificat Humanitas. Saya sering mengatakan bercanda, kalau sekarang orang pakai iPad, saya itu SD sudah pakai iPad. Karena pergi ke sekolah itu hanya bawa sepotong begini, namanya batu tulis. Orang sekarang pergi ke kampus bisa bawa hanya sepotong begini, namanya iPad. Dulu namanya batu tulis. Sekarang nulisnya juga seperti pakai kalam juga. Orang pakai pena elektronik itu tulis-tulis begini. Seperti kami dulu nulis pakai kalam, nulis pakai batu juga. Batu ditabrakkan dengan batu, muncullah tulisan. Dulu tuh waktu tahun saya masih SD kelas 1 itu saya sudah pakai iPad. Memori sekarang kita ngomong tentang memori berapa? 500, 1 tera? Ada. Dulu memori cuma di sini. Tulis di sini, sudah perlu hapus. Simpan di mana? Di sini. Tidak ada tempat kita simpan memori itu di luar. Langsung tulis A, B, C, D sampai Z. Masukkan di sini. Sekarang bisa kita buka, save, kita buka lagi, lihat. Dulu nggak ada. Para pastor menghadapi itu juga. Misi dalam pendidikan menghadapi itu juga. Para orang-orang yang dulu menempuh pendidikan juga menghadapi itu. Gereja terus beradaptasi dengan tantangan-tantangan. Ada kekayaan dan ada berbagai macam situasi dan tantangan yang kita hadapi. Dan itu semua itu menopang kita pelan-pelan sampai sekarang kita ada dan mau peringati merayakan lustrum yang ketiga ketika kebinaan Insan. Bagian akhir dari Injil ini ada bagian yang paling menarik menurut saya. Ketika Yesus mengatakan, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan Allah seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan harta yang lama dari perbendaharaan. Kita diingatkan tentang kesetiaan melihat harta lama yang kita punya. Kita tidak bisa tiba-tiba berdiri hari ini dan mensyukuri lustrum yang ketiga. Tidak bisa. Semua itu datang dari kekayaan. Baru saja SSPX itu menghabiskan uskup. Ada lagi satu kongregasi di mana itu menghabiskan lagi uskup. Katanya gereja tidak setia sebagai gereja tradisional. Oleh karena itu mereka mengatakan kalau SSPX masih menganggap Paus itu sebagai pemimpin gereja Katolik yang resmi, oleh itu masih mendoakan Paus. Tapi satu kongregasi yang lain itu mengatakan bahwa sekarang gereja itu harus jadi vakante, tidak ada Paus, tidak mengakui Paus. Karena mereka menganggap mereka paling tradisionalis, paling setia. Dan yang sekarang itu adalah gereja Katolik setelah Konsili Vatikan II dianggap tidak setia. Kita diajak untuk menjadi seperti tukang periuk. Ada harta lama, ada keadaan baru yang perlu beradaptasi. Bagaimana Anda mengatakan Anda tradisionalis kemudian Anda mempertahankan misa Latin? Sejak kapan misa Latin, bahasa Latin menjadi bahasa liturgi? Itu tidak sejak zaman para rasul. Itu baru kemudian. Tradisionalis setengah-setengahnya begitu. Dan itu kita menjadi seperti tukang besi dalam kita menjadi kaku. Ada harta lama dan hanya mau pakai harta lama. Kitab suci kita punya yang sama. Kitab suci tidak berubah. Tradisi kita kaya terus berlangsung sampai sekarang. Magisterium kita kaya terus berlangsung sampai sekarang. Tetapi kita diminta untuk juga mengeluarkan harta yang baru. Menggunakan harta ini untuk situasi yang baru. Paus Leo itu mengeluarkan Magnificat Humanitas untuk mengatakan bahwa gereja, bukan hanya gereja, umat manusia berhadapan dengan zaman modern, zaman teknologi, bahkan disebut secara spesifik
zaman AI, di mana martabat manusia bisa dikaburkan. Tetapi kita tidak khawatir tentang hal itu. Kenapa? Karena kita punya harta lama. Harta kekayaan kita yang sejak zaman para rasul yang ada dalam kitab suci, sejak zaman para rasul yang berkembang dalam tradisi, sejak zaman para rasul yang ada dalam magisterium gereja, kita punya semua harta itu. Tetapi kita tidak bisa tinggal hanya seperti zaman dulu. Kita harus seperti zaman sekarang. Zamannya sekarang zaman AI. Nah, kalau kita tidak siap dan kemudian menjadi tradisionalis semua, ujian, nah kemudian masih seperti zaman Konsili Vatikan pertama, yang nggak cocok juga zaman ini. Lalu kemudian para mahasiswa sudah menggunakan AI. Para dosen baru bertanya, apa itu AI? Nggak cocok juga zaman ini. Semua kita perlu menjadi seperti tukang periuk. Punya harta lama, bisa dipakai seperti tuntutan dan situasi dan keadaan zaman sekarang. Maka saudara-saudara terkasih, mensyukuri lustrum yang ketiga, mari kita di hadapan Tuhan bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan pada kesempatan ini mengatakan kepada kita, pergilah ke tukang periuk dan aku akan bersabda kepadamu. Yeremia mendengar sabda itu dan Yesus kemudian memperjelas sabda itu bahwa kita ini akan berhadapan dengan berbagai macam situasi. Ada saat kita menabur benih dan kita berpikir bahwa kita benih yang baik semua yang ditaburkan di situ, tapi ternyata ada juga sejarah yang menabur benih yang buruk di situ. Keadaan sekarang seperti zaman sekarang, bagaimana kita berhadapan dengan situasi itu? Tidak cocok dan tidak lagi hanya bisa mengatakan bahwa kita punya kekayaan tradisi, kita punya kitab suci begini-begini, tetapi kita berkata kese tidak lagi menjawab keadaan, membuat orang ngantuk dan segala macamnya. Kita mengeluarkan harta yang lama itu, tetapi juga mengeluarkan harta yang baru. Berkata kese menggunakan AI sangat mungkin supaya mereka mengerti benih-benih yang buruk itu, benih-benih yang ditaburkan oleh sejarah itu kemudian bisa mati, dan yang tumbuh subur adalah benih yang baik yang ditaburkan oleh Tuhan. Tuhan mau menggunakan AI. Kalau ada lalang tumbuh di antara gandum, pekerjaan petani adalah mencabutnya. Tapi pada zaman sekarang kita mencabut lalang itu dengan cara seperti apa? Kalau ada harta yang terpendam, yang belum terbuka. Sekarang banyak sekali kita mengalami kemajuan. Dulu kita saking mengagumi Google pada zaman tahun 2000-an ya. Mbah Google. Saking keramatnya Google itu. Sekarang Google ada apa-apanya. Harta terpendam yang kita temukan sekarang. Harta terpendam yang kita angkat dan kita pakai sekarang pada zaman ini. Bukan lagi tanya kepada Mbak Google. Sekarang kita tanya kepada Mbak AI. Mereka bersaing sekarang ini. Kalau kita yang bermain di media sosial, kita tahu bagaimana AI itu. Oh, ini tidak ada apa-apanya, ini tidak ada apa-apanya, ini tidak apa-apa, ini yang terhebat. AI sekarang bersaing. Kita bingung pilih AI. Google di mana? Google tidak ada. Google sudah menjadi kakek. Bukan, dan ujung dari perumpamaan Yesus tentang bukan yang dilabuhkan dan menangkap banyak ikan. Yang kita tangkap itu yaitu umat yang berbagai macam situasi itu, yang bertumbuh dalam benih yang buruk, benih yang baik, gak bertumbuh di antara gandum, ada harta terpendam di situ. Itu umat yang kita panen. Kita mesti bisa melihat jejak. Dan saringannya adalah harta yang lama.
yang di kitab suci, tradisi, dan magisterium. Ada yang baru adalah keadaan sekarang ini, kemajuan yang sekarang ini yang bisa kita pakai untuk membuat kerajaan Allah itu menjadi jelas. Kita punya tanggung jawab untuk membuat bahwa kita akhirnya mengumpulkan semua yang baik di dalam palsu. Maka malah saudara-saudara yang terkasih, kita mempersembahkan syukur kita ini kepada Tuhan dan mohon agar Tuhan menolong kita. Tuhan itu setia. Dan tadi saya waktu baca Injil ini, lustrum yang ketiga 15 tahun, tidak terlalu singkat, tetapi belum apa-apa dari janji Tuhan kepada kita untuk menyertai kita sampai pada akhir zaman. Ini keadaan kita sekarang, tapi Tuhan berjanji untuk menyertai kita sampai pada akhir zaman. Kita bersyukur lustrum ketiga dan berjalan ke depan, karena kita tahu Tuhan yang mempercayakan kepada kita harta lama dan harta baru. Harta lama untuk senantiasa juga mempunyai harta baru akan menyertai kita sampai akhir zaman. Kita berdoa agar lembaga ini terus berkembang, mampu menjadi tukang periuk yang baik bersama di dalam keuskupan Samarinda. Semua kita yang ada di sini juga menjadi tukang periuk yang baik, memelihara harta yang lama itu dan juga mengelolanya sebagai harta dengan harta yang baru, yang kemajuan dan berbagai macam hal diberikan kepada kita sebagai anugerah. Kita mempersembahkan kepada Tuhan dan mohon agar Tuhan memelihara, menyertai, melindungi dan memampukan kita untuk menjadi tukang periuk yang baik, dan akhirnya kita dapat mengumpulkan hasil panenan, mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu sebagai panenan bagi kerajaan Allah. Semoga Tuhan menolong kita. Amin. Saudara-saudari, mari kita berdiri, kita melakukan pengakuan iman setiap kita kepada Allah. Kita mengucapkan syahadat iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, sebagai kita Allah Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dan karena Maria, yang menderita sengsara dan menerima Yesus Kristus, disalibkan wafat dan makan, yang turun ke tempat kematian pada hari ketiga pada hari para mati, yang naik ke surga bersama Allah yang Maha Kuasa, dan segera akan datang dari orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Bersyukur atas penyertaan Tuhan selama 15 tahun perjalanan peserta KPK Bina Insan. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kepada Allah Bapa yang senantiasa membimbing karya, pendidikan, dan pelurusan gerejanya. Bagi Bapa Suci, para uskup, para imam, kaum religius, dan seluruh pelayan gereja, semoga Allah Bapa senantiasa menganugerahkan terang Roh Kudus agar mereka setia mewartakan Injil, membimbing umat kepada keselamatan, dan menjadi teladan dalam kasih serta pelayanan. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin bangsa, pemerintah, dan seluruh masyarakat, semoga Allah Bapa membimbing mereka dalam mengusahakan kesejahteraan bersama, menegakkan keadilan, serta membangun kehidupan yang damai, sehingga semakin banyak orang mengalami kehadiran kerajaan Allah. Marilah kita mohon. Bagi SPKPK Bina Insan yang merayakan lustrum ketiga, semoga Allah Bapa senantiasa memberkati perjalanan lembaga ini, menangguhkan semangat seluruh sivitas akademika dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi, serta membentuk para katekis yang berjiwa misioner untuk melayani gereja dan masyarakat. Marilah kita mohon.
para pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni STKPK Bina Insan. Semoga Allah Bapa senantiasa membimbing mereka agar terus bertumbuh dalam iman, ilmu pengetahuan, dan semangat pengabdian, sehingga bersama-sama membangun STKPK Bina Insan sebagai lembaga pendidikan tinggi Katolik yang bermutu serta menjadi saksi Kristus melalui karya pendidikan dan pelayanan pastoral. Marilah kita mohon. Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga Allah Bapa membuka hati kita terhadap sabdanya, sehingga seperti tanah liat di tangan tukang periuk dan murid yang setia pada kerajaan Allah, sehingga kita senantiasa dibentuk menjadi pribadi yang mampu menghasilkan karya-karya yang berguna bagi gereja dan sesama. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Rahim, Kau senantiasa membentuk dan bimbing umat-Mu menuju kepenuhan hidup. Dengarkanlah doa-doa yang kami panjatkan kepadamu dengan penuh iman, dengan pengantar Kristus Tuhan kami. Amin. Amin.
bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaran putramu yang terkasih, Yesus Kristus sabdamu. Melalui dia engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus kami memakmurkan kemuliaan-Mu dengan satu suara bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini, kami minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami watakan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan uskup kami Justinus serta semua rohani.
Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami diterima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan seorang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun memperkenankan berserta memuji dan akan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita berdoa. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Mari kita saling membagikan damai Kristus.
Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas menerima saya, tetapi sabda saja maka saya akan sembuh.
Ya Allah, Bapa yang Maha Pengasih, dalam deklarasi ini, hati kami Engkau buka untuk memperhatikan dan memahami sabda Putramu. Semoga kami senantiasa bersyukur dan saling mengasihi, agar kami layak menjadi pengikut Putramu yang setia sampai akhir zaman. Sebab Dialah Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala